Akhirnya dalam kurun waktu 2 tahun, saya berhasil menamatkan koleksi konsol PS. Sekarang saya sudah punya PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, dan PS Vita. Penasaran model apa saja yang saya punya, berapa harganya, dan belinya di mana? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas koleksi semua konsol PlayStation saya di tahun 2025. Bersama saya Gangsar, let's go! Tahun 2023 yang lalu, koleksi PS saya kebanyakan diisi oleh PS3 dan PS2 saja. Selama 2 tahun terakhir, saya memfokuskan diri untuk membuat konten di YouTube, mendapatkan rezeki di sini, dan akhirnya koleksi PS saya makin bertambah. Sekarang saya sudah punya semua seri inti konsol Sony PlayStation, mulai dari PS1 sampai PS5, dan lini konsol portable-nya. Tidak hanya itu, model tiap serinya juga beragam. Saya tidak mengkoleksi aksesoris tambahan untuk PS-nya ya, karena itu sifatnya opsional, bukan seri PS inti. Nah, di video kali ini saya akan mengupdate semua koleksi PS saya kepada kamu semua, menceritakan bagaimana saya mendapatkannya, di mana membelinya, harganya berapa, spesifikasi dan gamenya apa saja, dan lain-lain. Karena ada beberapa dari kamu yang sempat kepo juga. Saya harap bisa menjadi motivasi untuk kamu yang ingin mengkoleksi PS. Jadi bukan sekedar untuk pamer. Oke yuk, kita langsung saja masuk ke daftar koleksinya. Tidak secara berurutan berdasarkan waktu pembelian, pertama kita bahas PS1 dahulu. Konsol rumahan pertama produksi Sony yang rilis tahun 1994 ini saya dapat secara second dari salah satu subscriber channel ini bernama Mas Rian, yang kebetulan tinggal di dekat rumah saya. Jadi bisa saya temui lapaknya di Facebook Marketplace. Harganya adalah 300.000 full set minus dus. Dapat stick, memory card, kabel power, dan kabel AV. Saya juga mendapat beberapa game dalam bentuk kaset, yakni Winning Eleven, Harvest Moon, dan kaset untuk Game Shark. Serinya adalah 9 dan firmware-nya original. Minus dari PS1 ini adalah spindle kasetnya yang bisa lepas. Sebenarnya saya gatel untuk mengelemnya, tapi belum ada jawaban pasti dari teman-teman di komunitas. Jadi niat masih saya urungkan. Takutnya setelah saya lem malah makin rusak. Lebih baik begini tapi fungsinya normal. Beberapa kali dalam sebulan saya masih suka menyalakan PS ini, tapi hanya untuk memanasi mesinnya. Tidak saya gunakan untuk ngegame lama-lama. Koleksi konsol selanjutnya ada PS1 Slim atau PS1. PS1 adalah versi diet dari PS1 Fat. PS ini saya dapat dari Facebook Marketplace lagi. Kalau nggak salah yang jual orang Magelang. Harganya sekitar 200 ribuan, tapi kelengkapannya hanya batangan. Dan begitu sampai ke rumah, saya baru tahu kalau PS ini kabel powernya khusus. Harus menggunakan adapter. Lubang portnya saja kayak casan laptop. Jadi saya harus membelinya terpisah di Shopee sekitar 40 ribuan. Untuk gamenya, saya menggunakan kaset game PS1 lainnya yang saya dapat dari salah satu subscriber channel ini, namanya Mas Farhan. Jumlahnya ada belasan, tapi yang bersih dan saya jamin berfungsi normal serta tidak merusak optik ada Pitfall 3D, Pandemonium 2, dan The King of Boxing. Untuk spesifikasi, PS1 ini adalah seri 100 dan firmware-nya original, tidak ada minus dalam mesinnya, masih kokoh dan berfungsi dengan baik. Nasibnya kini sama seperti PS1 saya, dinyalakan beberapa kali dalam sebulan, hanya untuk pemanasan, karena ya ngapain juga main PS1 di zaman sekarang. Selanjutnya ada konsol PS paling legendaris, karena banyak game-game penuh kenangannya dan harusnya kamu pun setuju, yakni PS2 yang model Fat. PS2 ini saya beli di Shopee dengan harga 600 ribuan dulu, dari toko Matahari Game Store. Kelengkapannya full set, mulai dari dus, unit, kabel-kabel, stick, harddisk eksternal, sampai memory card. Kenapa sampai ada harddisk eksternal? Karena PS2 ini memiliki firmware MC boot ya teman-teman, bukan Matrix. Jadi gamenya tersimpan di harddisk eksternal berkapasitas 120 GB yang bisa menampung sekitar 135 judul game. Kenapa bisa sebanyak itu? Adalah karena game-gamenya sudah di-convert menjadi ukuran yang lebih kecil. Maka jujur, efeknya game akan sering frame drop, bahkan nge-lag pada saat cutscene. Saya perlu mengakui juga kalau PS2 firmware MC boot ini tidak lebih baik dari PS2 firmware Matrix yang lebih stabil. Tapi karena PS2 Matrix sudah langka, maka PS2 MC boot ini menjadi alternatif. Untuk seri mesin PS ini adalah seri 3. Intensitas konsol ini untuk saya mainkan sedikit lebih sering ketimbang PS1, tapi nggak yang rutin banget. Oh iya, game favorit saya di PS2 tentu saja Downhill Domination.
Berikutnya ada konsol versi diet lainnya yakni PS2 Slim. Di versi ini ukuran PS2 menjadi super tipis dan kecil, hanya seukuran buku anak sekolah. Saya mendapatkan PS2 Slim ini dari Facebook Marketplace lagi dengan harga 200.000 saja. Kelengkapannya juga lumayan banget, dapat unit, kabel-kabel, 5 keping game yang normal, ada Battle Engine Aquila, Naruto Ultimate Ninja 5, SpongeBob SquarePants Likes Camera Pants, Dynasty Warrior 5 Empires, dan GTA Vice City Stories. Lalu dapat 2 stick yang walaupun sudah rusak, tapi bisa saya jual murah untuk bahan kanibalan karena ori mesin. Untuk spesifikasinya menggunakan firmware original yang katanya sudah dimodif untuk memainkan game dari kaset bajakan, dan serinya adalah 9. Saya bisa bilang PS2 Slim ini malah lebih stabil dalam bermain game daripada PS2 Fat MC Boot tadi, karena gamenya tidak ada nge-lag, dengan catatan kalau kasetnya masih kinclong. PS2 Slim ini masih saya nyalakan beberapa kali dalam sebulan, selain untuk memanaskan mesin, juga untuk bahan konten. Lanjut lagi ada konsol portable pertama dari Sony yakni PSP atau PS 1,5 secara grafik. PSP ini adalah seri 2000, penyimpanannya 16GB dan tipe warnanya silver. Saya mendapatkan PSP ini di Facebook Marketplace lagi dengan harga 500.000. Penjualnya berasal dari Jepara, jadi transaksi dilanjutkan via Rekber di Shopee. Kelengkapannya adalah unit dan case, tapi unitnya sudah termasuk kartu memori dan baterai di dalamnya ya teman-teman. Soalnya banyak yang menjual PSP tanpa memori dan baterai. Firmware-nya sudah di CFW ke versi yang terbaru. Sebelumnya sih masih versi lama. Saya update karena sering macet. PSP ini juga sudah saya lengkapi dengan harga sekening, dompet dan dus, supaya feel kolektornya lebih dapat. Game-game yang saya install baru-baru ini antara lain Prince of Persia, Need for Speed Pro Street, Monster Hunter Freedom Unite, Metal Slug Anthology, Lego Batman, GTA Liberty City Stories, Def Jam Fight for NY The Takeover, Call of Duty Road to Victory, Silent Hill Origins, Spider-Man 3, WWE vs Raw 2010, Assassin's Creed Bloodlines, Naruto Ultimate Ninja Heroes 3, dan Harvest Moon Boy and Girl. Dan game favorit saya tentu saja Harvest Moon Boy and Girl, karena santai dan bisa saya mainkan dimanapun dan kapanpun. Paling sering sih kalau saya lagi santai sambil rebahan, dan kalau lagi nunggu antrian. PSP ini malah lebih sering saya mainkan ketimbang PS2. Next ada konsol yang membantu saya berkembang di YouTube, yaitu PS3. Sebenarnya saya punya beberapa unit PS3 model slim, tapi kebanyakan saya gunakan untuk kebutuhan usaha sewa keluar PS harian saya, termasuk unit-unit PS2 Matrix yang sempat saya review dulu. Jadi saya ambil satu unit saja sebagai perwakilan. Kali ini ada PS3 Slim yang saya beli dari Facebook Marketplace dan dituntaskan transaksinya dengan cara COD karena kebetulan wilayahnya dekat. Harganya saya sudah lupa, tapi di kisaran 1,6 jutaan lah. Kelengkapannya yang saya dapat yaitu unit, kabel-kabel, 2 stick ori mesin, dan dus. Kenapa bisa murah? Karena dulu saya belinya tahun 2020-an, dimana harga-harga PS3 belum digoreng kayak sekarang. Serinya adalah 25, dan harddisknya 250GB. Firmware-nya tentu saja CFW. Kalau masih pakai firmware original, kamu yang akan ribet sendiri. Untuk gamenya, PS ini bisa menampung sekitar 17 judul, dan line up-nya sudah banyak yang berubah. Saya cukup sering menyalakan PS3 ini untuk bermain bersama teman-teman saya. Mungkin bisa 2 minggu atau seminggu sekali. Dan juga karena ada game yang seru untuk dimainkan dan kadang dibutuhkan setiap 6 bulan sekali untuk bahan konten, yaitu PES 2018 Gembok Patch. Buat yang belum tahu, saya dulu sempat bekerja sebagai penjaga rental PS dari tahun 2018 sampai 2020. Makanya pengetahuan saya seputar PS3 lebih baik daripada konsol yang lain, sehingga konten-konten tentang PS3 di channel ini masih menjadi yang terbanyak. Siapa yang tidak kenal Mas Ferry Pratondo? Ya, selain ia adalah YouTuber dengan 400.000 subscriber yang membahas PS, dia juga punya toko PS di Shopee. Dan di sanalah saya mendapatkan satu unit PS3 model Super Slim atau versi paling rampingnya PS3. Seingat saya harganya 1,8 juta. Kelengkapannya semi full set, mulai dari kardus, unit, kabel-kabel, namun tanpa stick. Spesifikasinya adalah seri 40, firmware hand, dan penyimpanannya 160GB. Untuk game-gamenya juga sudah berubah banyak daripada saat awal. Status PS3 Super Slim ini sama seperti PS3 Slim, lumayan sering dinyalakan untuk saya dan teman-teman saya bermain PES Gembok, dan kadang dipakai juga untuk mereview patch PES, karena ada cukup banyak mereknya tuh, ada Gembok, Beatbox, sampai VR. Saya hanya punya 2 model PS3 ya teman-teman, untuk PS3 model Fat saya tidak punya.
urutan koleksi berikutnya ada konsol portable yang baru banget saya beli. Review lengkapnya bisa kamu tonton di video kemarin, yaitu PS Vita. PS Vita ini dirilis tahun 2011 dan secara head to head bersaing dengan Nintendo 3DS. Secara grafik di tahun segitu, konsol portable sudah hampir mendekati grafik PS3. Saya mendapatkan konsol ini dari Facebook Marketplace lagi seharga 1,6 juta. Penjualnya orang Jakarta. Kelengkapan yang saya dapat yakni dus, dompet, hard case, tempered glass, dan kabel cas. Game-gamenya berjumlah 25 judul. Berikut daftarnya. Dan favorit saya masih game bola, karena di Vita tidak ada Game Pass. Mau tidak mau saya harus main FIFA, yakni FIFA 15 patch 2021. Tapi tetap seru kok. Lalu ada juga Stardew Valley yang bikin saya kalem. Dan ada F1 2011. Untuk spesifikasi, ini adalah PS Vita Slim seri 2000. Warnanya aqua blue, penyimpanannya 64 GB dan memiliki baterai 2100 mAh yang bisa bertahan sampai 2 hari jika digunakan santai seperti saya. Walaupun harganya mahal, tapi saya tetap senang telah membelinya. Saya sudah mulai bermigrasi nih dari PSP ke PS Vita. Dengan teknologi yang lebih baru, bisa dibilang Vita ini adalah next generation of PSP. Hanya saja nasibnya tidak sebaik itu. Dan sekarang masih kurang diminati karena harganya setara Nintendo Switch Lite. Sebenarnya ada PS Vita model lain, yakni yang Fat dan PS Vita TV. Tapi belum saya beli karena fungsinya sama saja. Lanjut kita memasuki koleksi PS4. PS4 firmware original pertama yang saya beli adalah PS4 model Fat seri 11 500GB ini. Saya mendapatkannya di toko Shopee Very Pratondo lagi dengan harga 1,9 jutaan. Kondisinya second batangan dan kelengkapannya yaitu dus, unit PS, dan kabel-kabel tanpa stick. Karena original, maka gamenya pun kosongan. Selama ini saya isi PS4 ini dengan game digital original pelan-pelan. Yang rutin saya mainkan adalah game dari kaset. Kalau dihitung, mungkin saya sudah memasukkan ratusan kaset game ke PS4 ini. Tapi banyak juga yang belum tamat tapi sudah saya jual dulu karena kebetulan laku di toko Shopee saya. Sekarang koleksi kaset game PS4 saya paling cuma sisa beberapa saja. Game-game yang sekarang saya lagi mainkan di PS4 ini ada Story of Season, Friends of Mineral Town, Detroit Become Human, GTA 5, Uncharted 4 A Thief's End, Fortnite, Need for Speed Heat, Monster Hunter World, Battlefield Hardline, dan Raid 4. Favorit saya akhir-akhir ini adalah Story of Season, Friends of Mineral Town. Saya punya beberapa model PS4 lainnya, yakni PS4 Slim dan PS4 Pro. Walaupun secara mesin saya lebih suka PS4 Slim karena adem, tapi yang paling sering saya mainkan justru PS4 Fat OEV seri 11 ini. Tidak tahu kenapa, mungkin karena PS ini adalah PS4 original pertama saya yang terpasang akun PSN. Jadi sugesti saya menganggap kalau PS4 ini adalah rumah. PS4 selanjutnya yang saya beli adalah PS4 model Slim. Nah, di model Slim ini saya punya dua unit, yakni yang berfirmware hand dan yang original. Yang hand saya beli di Shopee dari toko Casare Game dengan harga 5 jutaan dulu. Kelengkapannya unit, dus, kabel, dan 3 stick ori mesin. Kalau yang OFW saya beli dari Facebook Marketplace. Harganya cuma 1,8 juta. Kelengkapannya unit, dus, dan kabel saja. Yang hand gamenya ada A Way Out, Call of Duty Black Ops 3, Crash Team Racing Nitro Violet, EA Sport FC25, PES 2025 Season Update Monster Patch, Far Cry 5, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, GTA 5, Minecraft, MotoGP 2022, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, Need for Speed Heat, Resident Evil 4 Remake, Tekken 7, dan WWE 2K23. Semua di dalam satu akun. Sementara yang OFW gamenya God of War, Horizon Zero Dawn, Sleeping Dogs, Death Stranding, FC24, PES 2021, Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, Injustice 2, Genshin Impact, Fall Guys, The First Descendant, Call of Duty World War 2, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Crash Team Racing Nitro Violet, dan The Last of Us Remaster di 3 akun. Untuk spesifikasi, PS4-nya adalah seri 22 dengan penyimpanan 1 TB, yang OFW seri 20, penyimpanannya 500 GB. PS4 saya gunakan untuk kebutuhan usaha, sementara yang OFW saya pakai pribadi. Hal yang saya suka dari PS4 Slim adalah daya listrik yang minimalis dan tidak berisik. Dan PS4 terakhir yang saya beli adalah PS4 Pro. PS4 Pro adalah PS4 dengan spesifikasi paling tinggi karena bisa main game hingga resolusi 4K. Saya mendapat PS4 Pro ini secara second dengan harga 3,5 juta dari Facebook Marketplace. Kelengkapannya sangat menggiurkan, yakni unit, kabel-kabel, 2 stick ori mesin, dan beberapa BD game PS4 berharga. Saya agak lupa dapat BD apa saja. Yang jelas salah satunya PES 2021, Spider-Man, dan Tekken 7. Spesifikasinya yaitu seri 72, penyimpanan harddisk 1 TB, dan firmware
firmware-nya original. Berikut adalah daftar game di PS ini sekarang. Jujur saja, saya sangat jarang menyalakan PS4 Pro ini, karena saya sudah punya 2 PS4 firmware original lainnya. Paling sesekali saja dalam sebulan, hanya untuk memanasi mesinnya dan tipis-tipis main Fortnite dan eFootball. Dan koleksi konsol PS terakhir saya yaitu PS5. PS5 ini adalah konsol termahal yang pernah saya beli, yakni 6 jutaan. Saya mendapatkannya di Facebook Marketplace lagi, dan transaksinya melalui Tokopedia. Untuk kelengkapannya ada banyak banget, mulai dari dus, buku garansi, manual book, kabel HDMI, kabel power, kabel cas, DualSense, unit PS, dan stand PS5-nya. Selain unit PS5, komponen yang paling ajaib tentu saja adalah DualSense, karena fitur adaptive trigger dan haptic feedback-nya. Untuk spesifikasi, ini adalah PS5 model FAT versi disk dengan SSD sebesar 850GB. Serinya adalah 12. Game-game yang terinstall di PS5 ini sekarang ada Hogwarts Legacy, FC24, Need for Speed Unbound, Need for Speed Heat, Astro Playroom, dan eFootball. Game yang baru saya tamatkan kemarin adalah Hogwarts Legacy, dan sekarang lagi mencoba namatin Need for Speed Unbound. Untuk eFootball kadang-kadang saja saya mainkan, karena game ini suka ngeselin. Udah ngerank jauh-jauh sampai divisi 5, bentar-bentar reset season. Rasanya perjuangan selama ini kayak sia-sia. Jujur ya, masih belum banyak game eksklusif PS5 yang saya beli dan mainkan. Selain mahal, tapi juga karena saya masih sering main PS4. Game-game bagus di PS4 itu banyak banget, dan belum saya mainkan semuanya. Maka fokus saya sekarang adalah bermain game PS4 dahulu. Jenis game PS4 favorit saya itu disc atau kaset. Selain bisa dijual lagi, saya juga bisa memainkannya di PS5. PS5 punya model lain ya, yakni yang Slim dan Pro. Tapi belum bisa saya beli karena saya bukan Willy Salim. Orang yang bisa beli ini itu. Ya, jadi seperti itulah teman-teman, video saya kali ini mengenai update koleksi konsol PS saya di tahun 2025. Dari semua PS tersebut, yang paling menjadi favorit saya yaitu masih PS4, karena game-gamenya banyak banget, dan belum saya mainkan semuanya. Saya memang punya PS5, tapi game-game eksklusif PS5 itu masih sedikit. Menurut saya, PS5 ketolong fitur backward compatibility untuk memainkan game-game PS4. Inovasinya cuma meremaster dan meremake game-game PS4. PS5 mungkin baru akan menjadi konsol favorit saya setelah beberapa tahun lagi, atau setelah GTA 6 rilis. Kedepannya, saya ingin melengkapi semua model PS inti saya, misal menambah PS3 model FAT, PS5 model Slim dan Pro, PSP model Street dan Go, serta menambah aksesoris PSP seperti PlayStation VR, PSX, headset Pulse 3D, DualSense Edge, dan lain-lain. Dengan kamu menonton video-video di channel ini, maka bisa dibilang kamu juga membantu untuk melengkapi koleksi PS saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau kamu sendiri, mana konsol PS yang paling menarik yang ada dalam koleksi saya, dan ada saran konsol apa yang harus saya koleksi berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga menghibur dan bermanfaat. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang unboxing dan review singkat konsol PS Vita di tahun 2025. Cari tahu apa yang membuat harga pasarannya makin mahal, setara PS3 dan Nintendo Switch Lite, walau bentuknya sekecil ini. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual BD-BD second dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.